Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Pratama dengan NPI 14123000061. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ETS matkul analisis produktivitas dengan topik perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell. Selanjutnya yaitu metode Marvin E. Mundell. Metode Marvin M. Mundell adalah salah satu sistem pengukuran produktivitas total, produktivitas faktor yang diciptakan oleh Marvin Everett Mundell pada tahun 1916 dalam memantau produktivitas, yaitu rasio antara output dan input. Output berupa penerimaan atau revenues, sedangkan input berupa sumber daya produksi. Sumber daya produksi dapat terdiri dari peralatan kerja, tenaga kerja, energi, dan biaya produksi. Penerimaan dapat berupa produk yang dihasilkan. Metode ini digunakan sebagai pengukuran tingkat produktivitas perusahaan dengan menitik beratkan biaya produksi sebagai input dan produk yang dihasilkan sebagai output. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya produksi secara maksimal. Tingkat produktivitas rendah diakibatkan adanya peningkatan biaya produksi sehubungan dengan adanya kendala yang dijumpai perusahaan seperti penurunan kinerja. Metode Marvin M. Mundell menghitung produktivitas total setiap periode pengukuran dan membandingkan nilai output parsial dengan nilai input parsial. Setelah itu melakukan perhitungan indeks produktivitas parsial dan membandingkan nilai indeks salah satu input, biaya material, tenaga kerja, depresial, energi, perawatan terhadap keluaran atau output yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu contoh studi kasus perhitungan indeks produktivitas, yaitu menggunakan data perusahaan X, misalnya yaitu bergerak di bidang pengolahan kopi. Untuk tabel data input dan output dalam dua periode. Untuk output periode 1 yaitu 1000, periode 2 1600. Jam tenaga kerja periode 1 2000, periode 2 3200. Ongkos tenaga kerja periode 1 20.000, periode 2 26.000, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan. Untuk satu yaitu menghitung indeks produktivitas, yaitu menghitung untuk IP tenaga kerja. Yang kedua yaitu IP untuk ongkos tenaga kerja. Yang ketiga IP penyusutan modal. Yang keempat yaitu IP nilai buku modal. Selanjutnya yaitu nilai IP ongkos total langsung, nilai IP ongkos total keseluruhan, nilai IP energi, IP material, IP biaya perawatan, dan IP biaya overhead. Yaitu yang kedua yaitu membuat rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas atau IP. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas. Untuk selanjutnya yaitu rumus perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell, yaitu IP sama dengan AOMP dibagi AOBP. RIMP. Selanjutnya yaitu per AOBP dibagi RIBP dikali 100. Untuk outputnya yaitu AOMP sama dengan output agregat untuk periode yang diukur. Selanjutnya yaitu AOBP yaitu output agregat untuk periode dasar. Untuk input yaitu RIMP yaitu input untuk periode yang diukur. RIBP input untuk periode dasar. Untuk nilai perhitungan indeks produktivitas yaitu untuk nilai untuk tenaga kerja yaitu 100, IP untuk ongkos tenaga kerja yaitu 123,08, IP untuk penyusutan modal yaitu 123,08, IP untuk buku modal yaitu 80, dan yaitu untuk IP untuk ongkos total langsung 120, IP untuk ongkos total keseluruhan 120, IP untuk energi 128, IP untuk material 114,29. IP biaya perawatan sebesar 106,67 dan IP untuk biaya overhead sebesar 124,44. Untuk rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas, yaitu rumusnya periode 2 dikurangi periode 1. Untuk jam tenaga kerja yaitu perubahan nilai indeksnya sebesar 0, ongkos tenaga kerja
plus 23,08 dan penyusutan modal plus 23,08. Nilai buku modal minus 20, ongkos total langsung plus 20, ongkos total keseluruhan plus 20, energi plus 28, material plus 14,29, biaya perawatan plus 6,67, dan biaya overhead sebesar plus 24,44. Untuk kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas IP, untuk jam tenaga kerja perubahan IP-nya 0 berarti IP tetap. Ongkos tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 23,08. Penyusutan modal mengalami kenaikan sebesar 23,08% juga. Untuk nilai buku modal mengalami penurunan sebesar 20%. Ongkos total langsung mengalami kenaikan sebesar 20%. Ongkos total keseluruhan mengalami kenaikan juga sebesar 20%. Untuk energi mengalami kenaikan sebesar 28%. Material mengalami kenaikan sebesar 14,29%. Biaya perawatan mengalami kenaikan sebesar 6,67%. Dan biaya overhead mengalami kenaikan IP sebesar 24,44%. Ini untuk kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Seperti yang ada di PPT, seperti kesimpulan ini. Ini untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.